wakil rakyat, kualitasnya seperti ini coba. Coba hanya meributkan uang perjalanan dinas, bukan semua penghasilan, mungkin hanya 1/10 dari penghasilannya dia diributkan dan dia mengancam mogok kerja. Mereka mempunyai hati atau tidak, mempunyai akal sehat atau tidak. Banyak rakyat Indonesia, banyak rakyat yang diwakili oleh mereka kelaparan. Banyak PHK. Banyak usahanya yang bangkrut, banyak jualannya yang nggak bisa jualan karena ada PPKM. Mereka berteriak-teriak karena hanya uang perjalanan. Saya tidak tahu nih, apakah ada kata yang lebih tinggi kastanya dibanding biadab melihat kelakuan mereka ya. Tidak akan hadir kalau SPPD belum cair besok pagi. Siap, siap. SPPD cair, kami akan hadir. Siap. Pimpinan harus perhatikan kami ini. Siap. Dah 3 bulan tidak cair. Siap. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya beropini agak geram sebetulnya. Tadi pagi saya membaca suatu berita dan menyaksikan suatu video yang sangat memalukan dilakukan oleh sekelompok orang yang berpikir primitif. Hanya kebetulan orang-orang yang berpikir primitif dan barbar yang tidak mempunyai rasa empati dan tidak mempunyai jiwa kemanusiaan ini kebetulan saat ini menjabat menjadi wakil rakyat di Kabupaten Bungo, salah satu kota di Provinsi Jambi. Apa pasalnya sehingga saya geram melihat videonya? Video yang beredar viral itu adalah sekelompok anggota DPRD Bungo, Jambi berteriak-teriak mengancam mogok kerja. Kenapa? Apakah karena berseteru dengan bupati atau mungkin ada sesuatu? Ternyata penyebabnya sangat cemen dan remeh-temeh. Karena apa? Uang perjalanan dinasnya 3 bulan belum cair alias macet, sehingga mereka mengancam untuk mogok kerja. Apa respon Anda mendengar berita seperti ini? Kalau saya hanya geleng-geleng kepala saja. Aneh. Saya pikir mungkin pendapatan dia semuanya terhambat begitu. Ternyata tidak. Hanya uang perjalanan dinas, bukan gaji, bukan yang lain. Sedangkan kita tahu semua, seorang anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat mempunyai banyak penghasilan. Gaji, tunjangan perumahan, tunjangan keluarga, tunjangan kendaraan, kemudian uang reses dan perjalanan dinas dan macam-macam yang lain. Hanya karena uang perjalanan dinas belum cair, mereka mengancam untuk mogok kerja. Ini kan luar biasa biadab orang-orang seperti ini. Yang membuat saya heran gitu. Ini seolah berjamaah dilakukan oleh seluruh partai yang ada di sana. Wakil rakyat, kualitasnya seperti ini coba. Coba hanya meributkan uang perjalanan dinas, bukan semua penghasilan, mungkin hanya 1/10 dari penghasilannya dia diributkan dan dia mengancam mogok kerja. Mereka mempunyai hati atau tidak, mempunyai akal sehat atau tidak. Banyak rakyat Indonesia, banyak rakyat yang diwakili oleh mereka kelaparan. Banyak PHK. Banyak usahanya yang bangkrut, banyak jualannya yang nggak bisa jualan karena ada PPKM. Mereka berteriak-teriak karena hanya uang perjalanan. Saya tidak tahu nih, apakah ada kata yang lebih tinggi kastanya dibanding biadab
melihat kelakuan mereka. Sahabat Indonesia, saya yakin Anda semua mempunyai kegeraman seperti saya. Kenapa? Udah keterlaluan. Sudah di atas, jauh di luar koridor akal sehat manusia. Pada saat pandemi sedang mengepung Indonesia, bahkan mungkin di Provinsi Jambi, di Kabupaten Bungo juga, mereka masih tega melakukan begitu. Yang saya katakan tadi penghasilan resmi, belum penghasilan yang tidak resmi. Aduh, sudah TST lah, tahu sama tahu lah. Anggota DPR itu berapa penghasilannya yang resmi, bahkan mungkin hanya 1/10 dari take home pay yang mereka terima. Banyak yang tidak resmi. Sudah, jangan dibantah. VV proyek atau apalah, sudahlah. Muak saya melihat begitu. Jadi pada saat mereka berteriak-teriak mogok kerja, saya ya Allah. Oh, saya bingung. Kualitas seperti ini bisa menjadi wakil rakyat. Menjadi wakil diri sendiri aja menurut saya tidak pantas. Menjadi wakil anak istrinya atau keluarga dekatnya aja menurut saya mereka tidak layak, apalagi mewakili rakyat. Dalam kondisi negara sedang prihatin, mereka masih tega melakukan ini. Bagi saya itu di luar akal sehat saya untuk bernalar. Jadi mohon maaf sahabat Indonesia, ini harus saya suarakan. Jangan sampai kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh anggota DPRD Bungo Provinsi Jambi ini bisa menjadi virus atau pandemi yang menular kemana-mana di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 500 DPRD di Indonesia ini untuk tingkat 2. Ada 34 DPRD tingkat provinsi. Saya tidak tahu apakah kelakuan mereka seperti teman-teman mereka di Jambi atau bagaimana. Tapi yang jelas ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Dan suara ini yang saya suarakan untuk Anda ketahui. Agar orang-orang seperti ini mendapatkan sanksi sosial yang sepatutnya. Hukum tidak akan menjangkau. Karena mogok kerja itu dalam tanda kutip secara normatif perundang-undangan itu hak katanya. Pada saat hukum positif tidak menjangkau, kita harus memberikan hukum sosial. Di atasnya ada fatsun politik, ada lagi etika politik dan etika kebangsaan dan mereka yang tidak punya. Jadi mohon kepada rakyat Indonesia, terutama dari rakyat di Kabupaten Bungo, catat nama mereka, catat dari mana partainya, dan tolong jangan pernah memilih lagi mereka untuk menjadi anggota DPR atau pejabat apapun. Karena karakter seseorang baru ketahuan aslinya pada saat sudah memegang kekuasaan. Pada saat kampanye itu masih kata-kata bunga yang dilontarkan, dibuarkan ke sana kemari. Tapi pada saat sudah menjabat, ketahuan aslinya. Dan salah satu yang ketahuan aslinya adalah sekelompok orang tadi. Baik sahabat Indonesia, ini semacam opini saya mewakili rakyat Indonesia. Saya berharap gubernur yang di atasnya atau mungkin Kementerian Dalam Negeri membina wakil-wakil rakyat seperti ini. Kalau tidak, negara ini mau dibawa kemana? Kalau orang-orang seperti anggota DPRD Kabupaten Bungo ini kita biarkan merajalela, merusak Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ulah biadab dari anggota DPRD Kabupaten Bungo. Saya tidak tahu berapa orang, apakah sebagian atau yang jelas videonya sudah viral dan mereka selayaknya mendapatkan sanksi sosial yang sangat layak buat mereka. Baik, terakhir tetap saya menghimbau kepada kita semuanya, mari
kita menjalani protokol kesehatan secara ketat dan atas kesadaran diri sendiri. Salah satunya adalah memakai masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Esmar.